warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ihsan Triadi. Melalui kesempatan ini saya akan berbagi tips bagaimana kita melakukan persiapan dan melakukan presentasi yang baik. Baik, sebelumnya saya akan mengutip dua quote bijak. Yang pertama adalah, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Quote kedua, Anda dapat memiliki ide brilian, tapi jika Anda tidak dapat menjelaskannya, ide-ide brilian itu tidak akan membawa Anda kemanapun. Baik, kita akan mulai. Apa itu presentation skill? Presentation skill adalah bagaimana menyampaikan pesan berupa ide secara lisan. Yang kedua, komunikasi seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah banyak dan berbicara relatif berulang secara kontinu. Yang ketiga, bertujuan untuk membantu audiens melihat apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Baik, kali ini pembelajaran kita tentukan menjadi 3 sasaran pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana kita belajar memahami prinsip dasar bagaimana membuat presentasi dengan baik. Yang kedua, mengaplikasikan teknik membuat materi presentasi yang menarik. Dan yang ketiga, menjadi public speaking dan presenter yang baik. Kita mulai dengan satu informasi yang kita dapat yang biasanya kendala yang dirasakan oleh para calon presenter atau public speaking tentang presentasi. Masalah umum presentasi ada 5 yang sering terjadi. Yang pertama, jarang atau belum pernah presentasi sebelumnya. Yang kedua, presentasi terkait penilaian membuat grogi. Yang ketiga, presentasi di depan panelis. Yang keempat, anggota panelisnya lebih tinggi posisinya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kita memiliki beban moral sehingga bertambah menjadi grogi. Selanjutnya, kita akan mulai bagaimana cara mengatasinya dengan kondisi tersebut. Kita mulai dari situ dulu. Ada 6 cara. Yang pertama, caranya harus confidence. Yang kedua, kredibilitas. Ketiga, kita membangun hubungan yang baik atau connection. Yang keempat, kita harus memiliki kemampuan menampilkan karakter melalui ekspresi. Yang kelima, tentunya konten. Membuat materi presentasi yang efektif. Dan yang keenam adalah kreatif. Bagaimana cara menyampaikan setiap materi presentasi secara kreatif sehingga memudahkan orang untuk bisa paham. Baik, selanjutnya prinsip dasar untuk presentasi sebetulnya hanya terdiri dari 3. Yang pertama, bagian persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah penilaian. Untuk persiapan, ada 4 poin yang kita highlight. Yang pertama adalah bagaimana mengumpulkan data. Apakah data itu perlu untuk kita expose pada saat presentasi? Kemudian sebaiknya kita expose atau menganggap bahwa ini mungkin bagian juga yang perlu diketahui. Jadi istilahnya must know, should know, dan nice to know. Kemudian yang kedua adalah menganalisa teknik
menganalisa data, kita menggunakan teknik 5W yang kita kenal sehari-hari tentunya. Kedua adalah kategorikan lalu buat prioritas. Mana dari 5W tadi yang menjadi poin pentingnya. Hubungkan satu sama lain, temukan hal positif dan negatif apa sehingga kita bisa membuat kesimpulan. Kemudian kita langsung menuju pembuatan materi. Teknik apa yang mau kita gunakan? Kita mengenal 3 teknik, yaitu yang pertama chunk up, yang kedua chunk aside, dan chunk down. Kita akan jelaskan lebih rinci berikutnya. Yang terakhir, dalam persiapan tentunya perlu latihan. Untuk pelaksanaan ada 5 poin. Yang pertama, pembukaan, isi, penutup, teknik presentasi, dan tanya jawab. Untuk pembukaan sampai dengan penutup, 3 poin pertama, kita ingat dengan istilah start. Jadi pada saat pembukaan, kita harus bisa menstimulate ketertarikan, stimulate interest. Yang kedua, terkait dengan isi, ada 2 poin T dan A-nya. T pertama adalah kita mentransfer konten. Kemudian di situ juga apply the learning. Dan di penutup tidak kalah menarik dengan pada saat pembukaan, harus juga ditutup dengan sesuatu yang menarik. Ada satu catatan adalah mereview apa yang terjadi. Kemudian selanjutnya untuk poin penilaian, kita juga harus mengevaluasi. Jika ditemukan materi, persiapan, latihan kita dirasakan kurang baik, kita bisa melakukan perencanaan untuk perbaikan. Demikian untuk bagian daripada proses presentasi dilakukan. Catatan untuk pembukaan yang efektif. Pertama, kita harus menarik perhatian. Yang kedua, menyatakan arah pembicaraan kemana, mau ngapain. Dan yang ketiga adalah menjualnya kepada peserta. Untuk isi presentasi yang efektif, kita harus dimulai dengan membuat dalam bentuk poin-poin penting. Selanjutnya dijelaskan dengan sistematis. Tentunya juga kita menyisipkan butir-butir penyegar sehingga tidak monoton. Yang terakhir, penutupan yang efektif, kita harus memulai dengan membacakan ulang poin-poin atau prinsip dasar dari presentasi. Kemudian buatkan kesimpulan, conclusion, dan ajukan saran usulan sebagai interaktif terakhir. Sasaran pembelajaran kita, apa itu presentasi, kemudian tujuan presentasi kita mau ngapain, tadi kita sudah jelaskan. Kemudian masalah umum presentasi yang biasanya dihadapin para pemula yang orang mau melakukan presentasi dan bagaimana caranya. Kemudian isi dari semua training presentasi yang saya sampaikan kali ini adalah mengenai prinsip dasar presentasi. Ada 3 poin penting tadi. Dan yang terakhir adalah teknik presentasi public speaking yang berakhir dengan menyimpulkan. Dengan berakhirnya penyimpulan dari materi ini, maka saya pun akan mengakhiri dengan quote. Orang bijak mengatakan, seorang profesional ini adalah pernah amatir pada awalnya. Begitupun kita yang belajar menjadi presenter. Untuk awalnya kita adalah presenter yang buruk. Tetap semangat untuk belajar, tetap cari ilmu, tidak harus melalui formal. Dengan training online ini, kita akan terus mendapatkan wawasan yang bisa kita pergunakan dalam
kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertanyaan-pertanyaan atas ketidakjelasan, kekurangan informasi yang saya sampaikan, bisa ditanyakan langsung pada saat kita bertemu di kelas nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Triadi, pamit undur diri. Salam sehat, salam sukses.